Suning telah meminta bank investasi Goldman Sachs untuk mencari mitra dalam berinvestasi di Inter, tetapi belum meminta untuk dicarikan pembeli klub secara langsung. Menurut media Italia Sport Mediaset, pemilik Nerazzurri itu mencari investor baru di klub tetapi belum menjualnya, meskipun ada laporan bahwa mereka telah memperbarui mandat bagi Goldman Sachs untuk mencari pembeli. Laporan yang beredar dalam beberapa hari terakhir adalah Suning yang ingin menjual Inter, termasuk rumor tawaran 1,2 miliar euro dari dana investasi negara Saudi PF yang telah mengarah ke putaran negosiasi. Menurut laporan yang muncul hari ini, Suning baru saja memperbarui mandat bagi Goldman Sachs untuk mencari pembeli dan menginginkan harga sebesar 1,2 miliar euro jika mereka ingin menjualnya. Namun, Sport Mediaset melaporkan bahwa sumber di dalam klub tidak mengkonfirmasi hal ini, dan sebaliknya pemilik hanya mencari mitra untuk berinvestasi di klub, tetapi belum meminta Goldman Sachs untuk mencoba dan memfasilitasi penjualan langsung Nerazzurri. Penentuan nasib pelatih Simone Inzaghi di Inter Milan dikabarkan berdasarkan dari 3 hasil laga Nerazzurri berikutnya, yakni melawan Torino, Victoria Pilsen, dan Udinese. Simone Inzaghi tengah menjalani musim keduanya sebagai pelatih Inter Milan pada musim 2022-2023 ini. Pada musim pertama menjabat sebagai pelatih Nerazzurri, Inzaghi berhasil mempersembahkan 2 trofi, yakni Coppa Italia dan Piala Super Italia. Namun, ia gagal mempertahankan gelar Scudetto. Kegagalan Inzaghi tak lepas dari hasil akhir Inter di klasemen Liga Serie A 2021-2022 yang menempati peringkat kedua, sehingga harus merelakan gelar Scudetto lepas ke tangan rival sekota, AC Milan. Meski mampu mempersembahkan 2 trofi pada musim lalu, desas-desus soal masa depan Inzaghi kini menjadi perbincangan hangat setelah hasil buruk yang diraih Lautaro dan kawan-kawan di awal-awal musim ini. Inter tidak hanya kalah dari Bayern Munchen di Liga Champions, tetapi juga dipermalukan oleh rival sekota, AC Milan dan Lazio di ajang Serie A. Kekalahan menyesakan tersebut membuat media-media di Italia mulai mencium kegusaran besar manajemen Inter terhadap kinerja Inzaghi. Salah satunya adalah Tuttosport, yang melaporkan bahwa posisi sang pelatih saat ini mulai terancam dan ia bisa dipecat jika tidak dapat meraih hasil positif di 3 laga Inter berikutnya melawan Torino, Victoria Pilsen, dan Udinese. Romelu Lukaku diperkirakan baru akan kembali merumput dalam pertandingan Serie A Inter Milan melawan Udinese pada tanggal 18 September mendatang. Sebagaimana diketahui, penyerang timnas Belgia itu harus menepi membela Nerazzurri karena dibekap cedera beberapa waktu lalu dan telah berjuang keras agar bisa pulih sesegera mungkin. Menurut pemberitaan dari Gazzetta dello Sport, bahwa Lukaku terus berusaha untuk dapat kembali merumput sesegera mungkin dan ia kemungkinan sudah dapat tersedia di skuad saat lawatan ke Friuli menghadapi Udinese di pekan ke-7 Serie A. Kembalinya Lukaku tentunya akan menjadi suntikan bagus bagi tim besutan Simone Inzaghi yang tengah berusaha keluar dari keterpurukan. Lukaku telah kembali ke kota Milano untuk melanjutkan kerja kerasnya mengatasi ketegangan di paha kirinya yang telah membuatnya absen di 3 laga terakhir Inter melawan Cremonese, AC Milan dan Bayern Munchen. Tidak ada kemungkinan bagi pemain berusia 29 tahun itu untuk bisa tampil menghadapi Torino besok, dan begitu juga dengan laga melawan Victoria Pilsen di laga kedua Liga Champions. Namun, Lukaku berusaha agar dapat pulih sepenuhnya tepat waktu sebelum duel menghadapi Udinese. Edin Dzeko akan kembali menjadi starter di lini serang Inter dalam pertandingan Serie A melawan Torino besok. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport, pemain berusia 36 tahun itu akan masuk ke dalam starting 11 yang diprediksi untuk pertandingan bersama Lautaro Martinez yang memimpin lini depan. Dzeko menjadi starter melawan Cremonese tetapi kemudian dikeluarkan dari susunan pemain untuk pertandingan derby dengan AC Milan akhir pekan lalu, meskipun pemain Bosnia itu masuk pada babak kedua dan tampil impresif. Diakhiri dengan sebuah gol. Pemain berusia 36 tahun itu juga tampil starter melawan Bayern Munich di Liga Champions, sekali lagi bermain bagus, dan pelatih Simone Inzaghi sekali lagi akan menaruh kepercayaannya pada mantan striker Wolfsburg, Manchester City, dan Roma itu. Prediksi starting 11 lengkap Corriere untuk pertandingan tersebut adalah sebagai berikut. Wartawan Italia Mario Sconcerti merasa bahwa Inter saat ini tampak seperti tim tanpa keseimbangan, dan mereka perlu menemukan kembali identitas mereka sebagai satu kesatuan. Menulis di kolomnya di edisi cetak surat kabar yang berbasis di Milan Corriere della Sera hari ini, Sconcerti memberikan pemikirannya tentang apa yang dibutuhkan dari tim Nerazzurri ini untuk keluar dari masa sulit yang mereka hadapi. Inter dikatakan belum seimbang, terkait dengan kemampuan tim untuk berfungsi sebagai unit di kedua sisi bola.
menyerang dan bertahan dalam keseimbangan tanpa mengorbankan salah satu aspeknya. Ada sejumlah masalah yang tampaknya berkontribusi pada kurangnya kekompakan di lapangan, baik individu maupun taktis, teknis dan terkait dengan kebugaran, tetapi Sconcerti merasa bahwa kembali bermain sebagai tim akan menjadi kuncinya. Inter, mereka kehilangan yang terbaik dari Barella dan Brozovic. Absennya Perisic juga menghilangkan kecepatan. Dengan lini tengah yang tidak bersatu, pertahanan hampir selalu berada di belakang untuk mempertahankan serangan balik. Mereka perlu bertahan sebagai sebuah tim. Inter tidak terlalu bagus sekarang, mereka perlu belajar bermain sebagai tim lagi dan kemudian mereka akan menemukan keseimbangan pertahanan mereka sekali lagi. Bek Milan Skriniar tidak akan absen dari pertandingan Serie A Inter melawan Torino besok meskipun memiliki memar yang dideritanya saat kalah di Liga Champions hari Rabu dari Bayern Munich. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Tuttosport, pemain berusia 27 tahun itu telah berlatih secara normal dan akan fit untuk pertandingan besok melawan Torino. Skriniar mengalami memar yang menyakitkan setelah bertabrakan secara tidak sengaja dengan rekan setimnya Marcelo Brozovic di babak kedua pertandingan Rabu melawan Bayern. Luka memar itu cukup untuk menimbulkan sedikit keraguan apakah pemain Slovakia itu akan siap dipanggil untuk pertandingan besok melawan Torino di San Siro. Namun, pemain berusia 27 tahun itu berpartisipasi dalam latihan penuh kemarin tanpa masalah. Jadi ada sedikit pertanyaan mengenai ketersediaannya untuk pertandingan besok, yang diharapkan akan ia mainkan meskipun ada beberapa keraguan yang muncul.